awal salah satu tujuan kenapa kita ingin menceritakan kembali Ada Apa Dengan Cinta itu saya, Riri, sama Niko memang ngobrol dan merasa bahwa kita sudah waktunya menampilkan wajah-wajah baru di perfilman kita untuk masa depan perfilman Indonesia. Dan saya pikir kisah Ada Apa Dengan Cinta menjadi kisah yang paling tepat karena dia merupakan cerita untuk generasi muda, anak-anak remaja, sekaligus filmnya juga sudah dikenal gitu. Jadi menurut saya buat mereka masuk juga lebih enak, dan ini adalah sebuah kisah yang menggunakan ensemble yang kuat. Jadi ini bisa menjadikan ground yang paling tepat untuk kita bisa memunculkan wajah-wajah baru, remaja-remaja yang berbakat sekali. Dan dalam prosesnya kita juga sebenarnya yang usianya sudah cukup jauh, cukup menyenangkan ya, karena jadi ikut belajar dan mengerti sudut pandang anak-anak muda hari ini gitu. Jadi kami sangat-sangat bangga dengan semua pemain yang ada di sini. Yes, itu dia. Cinta. Dan juga boleh tepuk tangan dulu, silakan teman-teman. Mbak Mira, tapi respon di sosial media sangat luar biasa, Mbak Mira. Iya, saya gimana Mbak Mira? Kita sebenarnya mengantisipasi pasti akan ada banyak komentar juga yang, apalagi film ini sangat sangat lekat di para milenial gitu. Tentunya mereka pasti nanti akan membanding-bandingkan, tapi saya tidak menyangka bahwa interactionnya sangat-sangat tinggi gitu. Yang berkomentar, yang penasaran, tapi di saat yang sama juga menyambut baik sekali bahwa kita menggunakan wajah-wajah yang fresh ini, bahwa kami semua berani untuk memperlihatkan bahwa Indonesia punya bakat-bakat yang luar biasa gitu. Dan ya banyak yang cukup kaget gitu ya, dan kagum sekali melihat wajah-wajah ini ada di film Rangga dan Cinta. Terima kasih Mbak Mira Lesmana. Nanti kita akan kembali dengan pertanyaan teman-teman media ke Mbak Mira. Kita ke sutradara kita, Mas Riri Riza. Mas Riri, bagaimana seorang Mas Riri Riza sebagai sutradara meramu ulang semua ini, Rangga dan Cinta? Ada sentuhan-sentuhan baru yang buat penonton merasakan seperti dulu. Karena penontonnya gak hanya teman-teman SMP, SMA atau Gen Z, tapi kita sebagai milenial juga pengen lagi merasakan sensasi pada saat pertama kali nonton film ADC. Silakan. Ya, makasih semua teman-teman yang hadir. 24 tahun yang lalu saya ikut sebenarnya waktu kita sama-sama menulis cerita ini. Saya bersama Mira, bersama Prima Rusdi menggarap ceritanya gitu ya. Kayak apa sih yang kita cari dari era itu kalau kita ingin bicara lagi tentang remaja. Dan sekarang saya pikir apa yang dikatakan Mira menjadi sangat penting ya, ketika kita memutuskan mau mencari mereka yang mungkin betul-betul segar gitu dan punya perspektif yang berbeda tentang kehidupan mereka sehari-hari sekarang dan tentang film. Itu kita ajak untuk bersama-sama mengerjakan ini. Itu satu hal yang menurut saya sangat membuat perasaan saya sejak pertama kali kita bicara lagi tentang skenarionya, memikirkan apa yang baru untuk hari ini, dan kemudian mulai berlatih bersama mereka. Waktu audisi saya pertama kali ketemu Kiandra, ketemu Jasmine, Lea, El, kemudian Daniela dan Katiana. Saya merasa kayak menggabungkan dua dunia gitu, yang ini kesempatan untuk mempertemukan dan belajar lagi tentang siapa kita hari ini gitu. Dan mereka semua tuh wah gila-gila sih. Kalau saya merasa kalau kita selalu kita paling excited itu di proses gitu, itu adalah ketika kayak muncul sensitivitas baru gitu. Dan saya sebagai sutradara tentu saja sangat beruntung punya kesempatan untuk setiap hari kayak punya lagi pandangan-pandangan yang baru gitu. Saya juga punya kesempatan untuk bekerja dengan banyak sekali tim yang baru di film ini. Jadi selain dengan mereka hari ini, suatu hari mungkin kita punya geng cinta juga di belakang layar. Tadi ada Vera Lestava, sinematografer, Kita Gambiro, production designer, Dara Asfia, kostum designer, Novi sebagai wardrobe, dan
dan saya punya tim yang luar biasa yang sangat menyenangkan gitu. Jadi keren banget. Yes. Berarti ini masih berproses panjang dari yang tadi kita lihat persiapan mereka luar biasa. Mas Riri sampai sekarang masih berproses. Apa yang sensasi Mas Riri? Sampai tadi malam jam 10 masih syuting. Nah, Besok jam 5 udah di lokasi syuting. jadi hari ini memang terjawab teman-teman penonton di seluruh Indonesia melalui teman-teman media. Kita lihat luar biasa kerja keras yang diberikan oleh teman-teman cast dari Mas Riri sendiri sebagai sutradara yang kita kenal perfeksionis terhadap persiapan, Mas. Gimana yang bisa diceritakan dari persiapan teman-teman cast ini, Mas? Oh iya, panjang. Kami udah bekerja sekitar 6 bulan ya teman-teman untuk ini, dan mereka sabar sekali bersama saya gitu. Kadang-kadang, oh ya, saya mesti menyebut juga Meli Guslo dan Mas Antohun. Yes. Yang apa ya, kalau kita katakan melahirkan lagi energi baru gitu, saya yakin ini satu hal yang suatu hari nanti 2-3 bulan ke depan kita akan mulai mendengar lebih banyak film ini gitu, dan it's gonna be so exciting dengan lagu-lagu dari album legendaris itu muncul dengan feel yang sangat baru. Jadi proses itu, kalau bikin film itu kita tiap hari itu ya, saya jadi penonton pertama. Saya jadi penonton pertama mereka dan pendengar pertama mereka. Jadi itu pengalaman yang luar biasa gitu. Dan saya mudah-mudahan dalam beberapa bulan ke depan bisa berbagi lebih banyak ke teman-teman semua. Terima kasih Mas Riri Riza. Dan selain Mbak Mira sebagai produser, ada juga Mas Nikolas Saputra di sini yang juga tergabung menjadi jajaran produser. Mas Niko, boleh ceritakan ke teman-teman media gimana awalnya, siapa yang mengajak siapa yang ngobrolnya gimana antara Mas Niko dengan teman-teman dari Mas. Silakan. Iya, terima kasih teman-teman semua. Tentu saja waktu itu Mbak Mira mengajak saya untuk terlibat di dalam proses film Rangga dan Cinta. Ini sekitar 2000 tahun lalu ya, awal tahun 2023 sebenarnya udah ada pembicaraan. Lalu waktu itu bersama-sama dengan Mas Riri dan penulis menggagas konsepnya seperti apa. Lalu hal-hal yang terkait dengan penceritaan, skrip sampai ke casting, tentu saja sampai sekarang senang sekali akhirnya bisa melihat pemain-pemain baru di film ini yang seperti kita lihat tadi ya, banyak yang baru pertama kali atau pengalaman, dan yang paling penting adalah mereka masih sangat muda dan sangat mau mengikuti proses-proses panjang yang memang harus dilakukan dalam sebuah proses di film gitu. Jadi saya yakin sekali anak-anak muda juga bisa berkarya, bisa mengikuti proses, bisa membuat sesuatu yang menjadi penting nantinya gitu, dan we're very lucky to have them. Yes, itu dia Mas Niko Saputra. Tapi tadi kita lihat di video behind the scene, Mas Niko sempat ngecek nih kandidat yang banyak foto di naik turun. Wah, itu banyak sekali. Yes, dari banyak ya kandidat, kita boleh tahu berapa lama proses akhirnya fix nih menemukan inilah geng cinta kita. Prosesnya waktu itu kurang lebih 6 bulan. 6 bulan ya, wow. Tidak hanya mengumpulkan, sebenarnya kita mencari informasi mengenai anak-anak muda yang memiliki bakat yang luar biasa. Ya. Karena di film ini dituntut tidak hanya bisa berakting tapi juga bisa menari dan bernyanyi. Jadi ini adalah kualitas yang dibutuhkan juga, yang membuatnya menjadi lebih spesifik dan unik. Dan lalu yang paling utama adalah ensembling, bagaimana menjejerkan mereka di dalam sebuah kelompok supaya bisa betul-betul merepresentasikan tokoh-tokoh yang sudah pernah ada ini. Dan di situ prosesnya sekitar 6 bulan dari berbagai macam cara, artinya ada yang casting, ada yang open call. Kita sempat buka open call ya untuk beberapa saat, dan banyak sekali yang respons dan mengajukan videonya. Dan tentu saja kami mengucapkan terima kasih karena sudah pernah terlibat di situ. Lalu juga ada yang kita mencarinya dari berbagai macam source lah. Yes. Sehingga ya kita punya teman-teman yang sudah syuting dalam beberapa minggu di belakangan ini, dan tentu saja masih melalui proses syuting di beberapa minggu ke depan. Tepuk tangan dong untuk Mas Niko Saputra. Terima kasih Mas Niko.
Mungkin kita juga penasaran pengen nanya ke jajaran partners ya Mbak Mira, boleh ya kita ke jajaran partners. Mungkin saya akan bertanya ke Bapak David Suwanto dari Surya Citra Media sebagai salah satu partners. Kita pengen tahu Pak, langsung gak apa-apa jawab dari situ alasannya dari Surya Citra Media untuk mensupport film Rangga Cinta ini. Silakan. Sudah lama tidak ada teen flick yang dibuat dengan sedemikian apik, dan tentunya dari IP yang luar biasa juga. Jadi ada Apa Dengan Cinta dulu yang sudah berkali-kali juga dibuat dan sangat bagus sekali hasilnya. Dan di luar dari itu juga menarik sekali, kita juga punya visi yang sama untuk bisa menciptakan wajah-wajah baru di sinema, dan kita sangat mendukung wacana itu, dan kita percaya itu sudah dilakukan dengan sangat baik. Gitu. Siap, terima kasih tepuk tangan untuk Bapak David Suwanto dari Surya Citra Media mewakili jajaran partners yang lainnya. Ini luar biasa sambutan yang memang visi yang ketemu berjodoh gitu ya Mbak Mira ya dengan jajaran partners yang ada. Namun sebelum ke jajaran cast, kita juga pengen ke Teh Meli dan juga ke Mas Antohut sebagai penanda musik kan. Kita yakin tadi semua intro-intro yang diberikan kita semua bernyanyi dan masih hafal lagu-lagunya sampai dengan sekarang. Teh Meli, Mas Antohut luar biasa. Dan setelah 23 tahun terlibatan Teh Meli dan Mas Antohut dibawa kembali ke sini. Gimana rasanya dan apa yang bisa diceritakan ke teman-teman media dengan sentuhan-sentuhan barunya untuk di Rangga dan Cinta? Iya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena selalu tiap preskon AADC ini atau apapun yang menyangkut dengan AADC, wartawannya banyak banget yang datang. Berarti antusiasnya kepada kami, supportnya kepada kami luar biasa. Terima kasih. Terima kasih juga saya dan Mas Anto kepada Miles, Bu Mira, Pak Riri selalu melibatkan saya dan Mas Anto di produksi ini, terlibat juga. Walaupun agak kecewa karena udah 23 tahun tetap sebagai musik, kirain disuruh main. Tetap main musik ya. Iya, boleh dibilang dari produksi Ada Apa Dengan Cinta yang pertama, kita ini sebetulnya saya dan Mas Anto bukan musisi yang memang piawai untuk menangani film. Jadi kita punya menganggap ini adalah sekolah gratis ya. Saya banyak sekali mendapatkan ilmu dari production Ada Apa Dengan Cinta, dan kali ini pun demikian karena sekarang lain treatmentnya sama yang ke-1 dan yang kedua. Karena kita mesti mengemas beberapa dialog yang harus dibuatkan melodi di dialog ataupun lirik yang dibuat dialog sih yang dibuat oleh Bu Mira, kita mesti buatkan melodi karena akan dinyanyikan oleh para pemainnya di filmnya. Terus beberapa lagu juga treatmentnya beda dengan yang dulu dinyanyikan di dalam adegan-adegannya, dan ini tantangan yang luar biasa buat saya dan Mas Anto karena beda. Lagu yang dinyanyikan secara nyanyi biasa untuk di album atau dengan yang di film itu ternyata beda banget. Itu tantangan yang menarik buat kita. Mudah-mudahan sih semuanya message-nya sampai dan tidak mengurangi DNA dari lagu-lagu Ada Apa Dengan Cinta, malah insya Allah menjadi lebih baik. Amin, terima kasih Teh Meli. Kalau Mas Antohut mungkin boleh meramalkan, silakan sensasinya seperti apa Mas Antohut setelah 23 tahun dari AADC yang pertama? Setelah 23 tahun Ya. Mira dan Riri tetap kasih energi yang besar buat kita untuk kemudian melakukan hal-hal yang terutama yang ini yang baru. Castnya juga memberikan energi yang besar, sumbangan ide-ide banyak sekali yang kami dapat untuk dikerjakan di studio, yang udah kita kerjakan mulai dari sejak tahun lalu kalau nggak salah. Kita udah mulai, saya dan Meli udah mulai bekerja. Mira, Riri memberikan banyak sekali masukan. Ya insya Allah semua berjalan baik dan ya mudah-mudahan, mohon doanya aja. Siap. Terima kasih Mas Antohut dan juga Teh Meli Guslan. Kita ke jajaran cast sekarang, langsung ngobrol dengan teman-teman media, boleh berkenalan dan gimana perasaannya saat proses panjang yang dilakukan oleh jajaran produser dan filmmaker untuk menemukan kalian. Mungkin dari Raffi Sudirman dulu, kita persilakan Raffi, bagaimana peran Murni ini akhirnya kamu yang dapat nih, silakan. Ya, sebelumnya terima kasih dan untuk menjawab pertanyaannya, tentunya suatu kehormatan bagi saya untuk memerankan salah satu karakter dari film Legend Rebirth AADC, dan awalnya nggak nyangka
karena emang waktu itu main film juga pertama kali kecebur gitu. Terus pas dapet karakter Borne, terus aku udah suka banget karakter ini dari awal nonton ADC gitu, dari kecil gitu. Terus pas dapet karakter ini, wah seneng banget tentunya, dan apa ya, kayak mimpi gitu rasanya bisa main di sini, dan ya pokoknya ditunggu lah. Itu kayak seru prosesnya karena tadi Seru kita lihat ya, ada actionnya juga dikasih di behind the scene-nya. Raffi Sudirman. Terima kasih Raffi Sudirman. Terima kasih. Selanjutnya kita juga punya Rafli Altama sebagai Mamet, ikonik sekali karakter ini, masih mengingat dan juga masih banyak teman-teman sampai sekarang pun masih lu Mamet nih gitu. Ikonik sekali karakter ini dan kamu mengemban tanggung jawab itu. Gimana Rafli yang bisa diceritakan? Silakan. Oke, sebelumnya aku ingin berterima kasih juga untuk Mas Riri dan Mbak Mira dan Mas Nicholas Saputra udah memberikan aku kesempatan untuk memainkan karakter yang salah satu karakter favorit aku di perfilman Indonesia. Yes. Dan aku seneng banget, dan kehormatan terbesar aku juga karena aku udah diberikan kesempatan melalui beberapa kali casting. Aku sempat pesimis juga, aku sempat mikir mungkin aku nggak dapet nih, tapi tiba-tiba dapet. Dan ya kayak mungkin kayak Raffi ya, aku juga ngerasa kayak mimpi banget pas datang ke ruang reading, bertemu sama teman-teman, ketemu sama Mas Riri, Mbak Mira, terus Mas Nicholas juga. Aku bener-bener ngerasa kalau ini sebenarnya nyata apa enggak gitu. Aku bener-bener kayak ngerasa mimpi banget gitu. Dan ya paling itu sih, semoga aja karakter Mamet nanti bisa aku bawakan dengan baik dan bisa diterima oleh teman-teman semua, dan bisa di-enjoy juga filmnya semuanya juga. Siap, terima kasih Rafli Altama, thank you sebagai Mamet. Kita ke geng cinta, kita mulai dari Mili, Hai Katiana, Mawira. Munculannya tadi membuat mana Mas di belakang saya, udah pindah ke depan langsung ya. Wah, sosial media juga sangat luar biasa menyambut kamu. Bagaimana yang boleh diceritakan Katiana, peran Mili ini untuk kamu? Aku bersyukur banget sama Mas Riri, Mbak Mira, sama Mas Niko udah beri aku peran Mili. Aku sayang banget sama karakter ini. Kasih simplisinya 23 tahun. Kamu begini, ya merinding nih aku. Asli. Lalu? Dan pas aku dikabarin aku dapat peran Mili, aku sampai nangis terharu karena aku sempat dikabarin nggak diterima. Di prank itu, di prank ya? Iya. Terus gimana nge-build chemistry dengan teman-teman yang lain, geng cinta yang lain, Katiana? Aku senang banget bisa ketemu dengan geng cinta dari Daniela, Lea, Kiandra, Jasmine. Aku sayang banget sama mereka. Dan kenapa teman-teman media mau dibilang sayang juga ke kalian? Boleh. Boleh. Kita milih itu sayang sama semuanya. Iya. Dan aku berharap kita teman selamanya. Iya. Kamu di sini paling muda ya di antara teman-teman cast yang lain ya. Nah, itu gimana berproses bersama dengan teman-teman yang lain? Kan kamu paling muda nih di sini. Karena aku paling muda, aku ngerasa aku kayak adik mereka. Jadi aku ngerasa mereka selalu ngurusin aku dan mereka sayang sama aku. Jadi iya. Tepuk tangan dong untuk Katiana Mawira sebagai Mili. Wow. Dan sangat terima kasih Katiana. Kita akan lanjut ke Kiandra Sendel sebagai Maura. Hey Maura, juga sangat ikonik sekali. Kita pengen tahu kalau dari kamu gimana prosesnya. Apa seperti prank juga? Dan gimana peran ini akhirnya kamu yang emban nih? Silakan. Pas aku keterima, aku bersyukur banget aku bisa dapet Maura. Aku sempat ragu juga awalnya karena aku dipanggil ada 6-7 kali. Wow, ini prosesnya memang panjang ya berarti ya. Aku ketemu banyak banget. Maura banget sih, geleng-geleng gitu kan. Aduh. Tapi ya aku senang banget bisa dapat this role. Aku berterima kasih kepada Mbak Mira, Mas Niko, Mas Riri, dan ya semoga kalian semua suka interpretasi yang aku akan berikan ke Maura.
Maura, tepuk tangan dong untuk Kiandra. Tapi gampang ya untuk kamu bersama dengan teman-teman yang lain untuk build chemistry-nya? Karena kan sebelumnya memang apa udah ada yang temenan? Belum kan? Berarti ini pertama kali kalian digabungkan dalam satu project kan? Nah, gimana Kiandra? Seru banget. Pertama kali ketemu itu kita langsung klik, kita langsung makan bareng, langsung ke kafe, terus seru nginep, nggak pulang-pulang. Jadi ya chemistry-nya untuk kita itu sesuatu yang gampang ya, kita sudah bangun bersama. Kiandra, terima kasih Kiandra, saya sebagai Maura. Kita ke Jasmine dan dia sebagai Alia. Halo Alia, ini kita pengen tahu setelah kamu dapat peran ini yang bisa diceritakan ke teman-teman media dan apa setelah kamu tahu dari spiritnya Alia di ADC yang kamu bawa ke Rangga dan Cinta ini, silakan. Sebelumnya aku pengen berterima kasih kepada Mas Riri, Mbak Mira dan juga Mas Niko udah memberikan aku kesempatan untuk memerankan Alia. Pertama-tama aku tuh pas dapat kabarnya jadi Alia aku kaget dan aku juga takut. Menurut aku karakter ini cukup berat dan tapi dari awal aku juga udah tertarik dengan karakter Alia karena dia kayak apa ya, vulnerable dan berat gitu karakternya yang aku emang udah tertarik dari awal. Dan juga seluruh proses persiapannya, workshopnya yang selama 6 bulan ini benar-benar menyenangkan. Aku bisa ketemu sama orang-orang baru dan juga teman-teman baru dan juga bimbingan dari Mas Riri dan teman-teman yang lain. Ya, menyenangkan sih. Menyenangkan ya. Dan proses ini masih berjalan loh. Gimana kamu? Masih, kita juga masih syuting. Ya? Besok kita masih syuting juga. Menyenangkan sih overall. Yes. Ya. Terima kasih Jasmine, tepuk tangan untuk Jasmine ini. Selanjutnya kita ke Daniela Tumiwa sebagai Carmen. Yeay, ini dia Carmen kita. Carmen. Yes, ini. Latihan 3 point udah sering pasti. Sering. Dan gimana karakternya yang sangat kuat yang kamu dapatkan di momen ini, apa yang bisa diceritakan ke teman-teman media? Silakan Daniela. Aku senang banget bisa dapat project ini dan bisa kerja bareng Mas Film dan bisa ketemu sama Mas Riri dan Mbak Mira dan Mas Nicholas Saputra. Ya, aku suka banget main Carmen dan aku bersyukur sekali karena pas pertama kali aku nonton ADC, Carmen adalah karakter favorit aku dan aku merasa aku agak kayak Carmen. Boleh ceritakan ke teman part mana yang kayak Carmen ada akunya nih, nah itu mana Daniela? Saya tomboy dan aku dan Carmen berani untuk membela teman-teman kalau teman-teman punya masalah. Yes, ini apa yang punya tanggung jawab itu? Silakan. Iya, aku bersyukur banget dan aku tuh nonton Ada Pandangan Cinta itu dari kecil banget. Jadi aku benar-benar suka banget sama semua karya-karyanya Mas Riri dan Mbak Mira dan Mas Niko juga. Dan kamu nggak tahu kan kalau itu karya aku? Gimana? Ya pokoknya gitu. Terus juga itu suatu kehormatan banget buat aku untuk mainin Cinta karena ini sangat ikonik dan kebetulan aku suka banget sama sastra Indonesia dan eksplor sastra luar pun aku sangat suka banget dari karakternya, settingan waktunya, trennya, stylenya semua aku benar-benar suka banget. Dan pada saat pertama kali aku dipanggil itu rasanya kayak mau lari ke hutan belok ke pantai sih. Wow, udah cinta banget. Apakah kita pecahkan saja gelasnya? Nanti saya akan lanjut. Sobat, bagaimana bekerja sama dengan Mas Riri sebagai sutradara karena peran Cintanya sangat sentral? Aku bahagia sekali bisa langsung diarahin sama Mas Riri, Mbak Mira, Mas Niko, dan aku benar-benar percaya banget kalau misalkan Mas Riri, Mbak Mira, Mas Niko akan memberikan yang terbaik dan aku juga mau bekerja dengan mereka sebisa aku, sebaik-baik mungkin karena aku tahu fans ADC itu gede banget dan termasuk saya itu fans terbesar juga ya. Jadi ya semoga semua berjalan dengan lancar karena belum selesai. Lea Prinsi, terima kasih Lea sebagai Cinta. Kita ke El Putra Serira sebagai Rangga.
boleh ceritakan ke teman-teman media bagaimana proses kamu sampai menjadi Rangga dan sudah melewati banyak hal sampai dengan ada di titik ini, El, silakan. Halo semua, sebelumnya terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk hadir di preskon pada siang hari ini. Saya sangat bersyukur sekali bisa ada dan bekerja sama bersama Mas Riri, Mas Niko, Mbak Mira, Mas Toto dan semuanya. Saya sangat senang dan bersyukur sekali bisa ada di sini. Dan ini kan film pertama kamu kan? Iya, yes, untuk film pertama gimana rasanya yang bisa diceritakan? Dari awal saya dipanggil untuk casting sebagai Rangga itu sangat rasanya kayak tidak percaya, dan ketika saya ngasih tahu ke orang tua saya, mereka awalnya ngiranya ini adalah scam. Mereka ngiranya scam karena di luar dugaan tidak ada pernah punya pengalaman film teater sama sekali. Puji Tuhan bisa dapat tawaran ini, dan saya rasa ini suatu kehormatan besar sekali bisa memerankan Rangga di sini. Dan Rangga ini salah satu peran yang sangat-sangat berharga sekali buat saya dan bisa mengeksplor banyak sekali sastra Indonesia. Saya bersyukur bisa mempelajari bagaimana Rangga membawa dirinya di sekolah, di kehidupan nyatanya sebagai siswa yang benar-benar berprinsip dalam kehidupannya. Berprinsip dalam kehidupan itu memang yang selalu dipegang oleh Rangga ya. Dan boleh tepuk tangan dulu untuk El. Berproses bersama Lea sebagai Cinta, gimana build chemistry-nya antara kamu dan Wah, saya senang sekali bisa bekerja sama Cinta atau Lea, dan dia terima kasih sudah menjadi perempuan yang datang atas nama Cinta. Saya lanjutin, Bunda pergi, kepala semua juga saya. Tepuk tangan luar biasa. Wow, terima kasih sudah datang ke sini. Ini kan luar biasa. Sekarang teman-teman media kita berikan kesempatannya untuk ngobrol.